syukur bagi-Mu Yesus. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Selain Kau, selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis layak, gunung batuku dan bujangku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis layak, gunung batuku dan bujangku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis layak, gunung batuku dan bujangku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis layak, gunung batuku dan bujangku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory bagi-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Hingga hari ini kami boleh berdiri memuji membesarkan nama-Mu semua karena kasih-Mu yang Engkau curahkan bagi setiap kami. Kami mau bergirang Tuhan, kami mau bersuka, kami mau membalas segala kebaikan yang Tuhan telah limpahkan bagi setiap kami. Kami percaya saat kami memuji dan menyembah ada perubahan dalam hidup kami, ada lawatan Tuhan, ada kesembuhan terjadi di tempat ini. Engkau lindungi Tuhan, Engkau cover di mana kami berada saat ini ya Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan Engkau berkati dari awal hingga pada akhirnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau ada di sini. Haleluya, amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang ya berkumpul bersama saudara seiman memuji membesarkan nama Tuhan. Semuanya karena Tuhan
Allah kita yang hidup, yang senantiasa membela umatnya. Walaupun pandemi ya Bapak Ibu Saudara, mungkin gereja-gereja lain belum buka. Namun di tempat ini saya suka cita, kenapa? Tuhan ada di tempat ini dan membawa saudara-saudara Bapak Ibu semuanya datang ke tempat ini untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita aman di dalam Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku, berdarah kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Engkaulah pengharapanku, tempat perlindungan, kota bentengku. Yesus, Yesus, keselamatanku. Ku selalu dengan iman. Yes. Terpujilah Tuhan sebab kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Engkaulah perisaiku, berdarah kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Engkaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus keselamatanku, keselamatanku. Oh, ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Kami imani Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yes, haleluya. Terpujilah namanya yang besar, nama Yesus, nama Raja di atas segala raja. Yesus, haleluya. Kita katakan sama-sama, ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Yesus. Amin. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Dengan lebih semangat lagi. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kata
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Percaya kita aman di dalam Tuhan. Mari lambaikan tangan kita yang percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan setiap hati kita untuk menerima segala janji firman yang Tuhan menjadikan kita kuat, menjadikan kita mampu di tengah-tengah badai kehidupan yang mungkin saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak, hanya Yesus sanggup melakukannya. Amin. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kita katakan sama-sama, aku percaya ada mujizat. Kami yakin Tuhan, kami percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, ya Yesus, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami rindu jemaat Tuhan saja pujikan. Kau Tuhan, ya Yesus, benar Tuhan. Inilah tanda penyerahan kami Bapa. Sama-sama kita bangkit berdiri. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan, Kau genapi akan segala janji-Mu. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan lebih sungguh lagi. Syarallah. Amin. Yesus, Yesus, berkaryalah ya Tuhan. Ya Tuhan,
percaya bahwa di dalam Engkau selalu ada jalan-jalan ajaib-Mu. Di dalam Engkau Tuhan tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sumber segala mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami selalu berjalan di dalam anugerah demi anugerah bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Sore hari ini Tuhan, lawatlah setiap kami dengan urapan kuasa Roh-Mu, sehingga kami Tuhan dapat memahami akan isi hati-Mu bagi setiap kami yang sungguh-sungguh menyediakan hati ini Tuhan untuk mendengar firman-Mu, dan kami Tuhan dengan urapan-Mu dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada yang lain, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur serta berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kalau sore hari ini kita dapat dipertemukan kembali ya setelah sekian lama oleh karena kondisi akan pandemi COVID-19 ya. Kita yang dekat, kita yang dulu bisa sering berjumpa, tapi untuk beberapa waktu tidak dapat berjumpa. Tapi oleh kemurahan Tuhan, sore hari ini ya kita dapat kembali di dalam ibadah. Seperti apa yang disampaikan oleh WL ya, kita bersyukur ada banyak gereja yang masih belum berani untuk mengadakan ibadah. Tetapi kalau kita bisa beribadah sore hari ini, sungguh itu merupakan kemurahan Tuhan. Amin. Ya, mama saya ditelepon berkali-kali oleh teman-temannya yang ada di Semarang. Dibilang, ayo kapan pulang ya, karena sejak almarhum Pak Titus berpulang, mama saya enggak tega meninggalkan saya. Ya saya bilang enggak apa-apa mah, tinggal aja pelayanan enggak apa-apa. Tapi mama saya bilang, mosok kamu dewean, loh ada anak-anak, ada jemaat, enggak apa-apa tinggal saja. Ya tapi terus akhirnya sampai sekarang belum pulang. Nah teman-temannya udah mulai kangen ya. Kapan pulang? Katanya mau ada ibadah lansia kembali. Tapi sampai hari ini ternyata belum diperbolehkan untuk mengadakan ibadah lansia. Jadi belum kembali pulang ke Semarang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa beribadah bersama-sama seperti ini sungguh satu kemurahan yang besar. Amin. Ya, gunakan setiap kesempatan, gunakan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, karena kita tidak tahu kapan waktunya kita tidak bisa berhimpun bersama-sama seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sudah ada di Surabaya dari semalam karena saya tadi pagi mendampingi salah satu pengurus, salah satu majelis yang dengan tiba-tiba, dengan mendadak ya, pagi itu dia merasa seperti masuk angin, muntah-muntah begitu, terus dia lakukan aktivitas seperti biasa. Tapi ternyata setelah dia melakukan aktivitas, tiba-tiba dia kejang, tapi anaknya enggak tahu kalau dia kejang ya. Jadi anaknya cuman begini, papa lihatan toh, mama itu dari tadi nulis tapi kok begini-begini saja gitu ya. Nah ternyata setelah disamperin oleh suaminya, dihampiri, dilihat, oh mamamu ini sakit ya, enggak ini mamamu sedang sakit. Lalu segera ya kalau orang Jawa kan biasa ya dikeroi, orang Indonesia itu kan gitu, geceli, keroi, pijeti sana sini ya kan, dipikir hanya pingsan biasa, ternyata enggak sadar-sadar, terus dibawa ke rumah sakit. Nah waktu di rumah sakit, waktu dia sadar, dia cuman bilang, kepalaku pusing,
aku mual, mau muntah, hanya itu saja keluhannya. Tapi setelah hasil dari CT scan dinyatakan ada tumor di bagian kepala. Jadi tidak ada tanda-tanda yang nyata bagaimana tiba-tiba saja seperti itu dan hasil CT scan-nya seperti itu. Keluarga mengupayakan, akhirnya dibawalah ke Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk MRI. Nah, setelah di MRI, hasil dari MRI itu betul dinyatakan ada tumor. Ya, keluarga syok, artinya tidak bisa menerima ini. Kenapa kok begitu? Kenapa kok tidak ada tanda-tanda kok tiba-tiba seperti itu? Ya, saya mendampingi dari sejak dia masuk ke rumah sakit sampai dipindah di sini. Makanya tadi malam ada berita kalau beliau tadi pagi harus operasi. Saya mendampingi kembali karena memang keluarga rasanya masih syok gitu ya. Terus saya bilang enggak apa-apa, dilewati saja bersama Tuhan, pasti bisa ya. Dan puji Tuhan, si ibu yang sakit ini waktu kami tadi ajak berdoa persiapan untuk operasi, dia begitu mantap, penyerahannya total. Dia berkata begini, saya siap, saya tahu ini proses yang harus saya alami bersama dengan keluarga. Wah, luar biasa. Jadi dia masuk ruang operasi dengan tenang, diperkirakan 4-6 jam operasi. Puji Tuhan tadi 3,5 jam, tidak sampai 4 jam keluarga sudah dipanggil, sudah diperlihatkan dan disampaikan. Kalau tumor ini bisa diangkat 80% saja, itu sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Tapi tadi keluarga dipanggil, diperlihatkan tumornya, dan dokter berkata, ya karena ini saudara kita, jadi beliau berkata, alhamdulillah bisa 100% diangkat. Oh, luar biasa, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemi ini ada banyak hal yang terjadi ya. Ada banyak hal yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terpikirkan, dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kembali lagi, mari kita ini tidak usah khawatir ya. Manusia itu tempatnya khawatir. Apalagi semakin bertambah usia, khawatirnya semakin bertambah-tambah. Betul ya? Ya toh? Dulu waktu kita, saya ini 58 tahun. 57 tidak terasa. Ya 57 tahun. Dulu naik motor bersama teman-teman kemana saja oke, ya kan? Tapi dengan bertambahnya usia, sebetulnya saya enggak takut naik motor gara-gara punya suami. Suami ini terlalu sayang, ya. Jadi kalau mau naik motor enggak usah, tak antar, ya kan? Saya antar. Berangkat kerja diantar, pulang dijemput, ya kan? Kalau enggak bisa nganter, enggak bisa jemput, dia akan memberikan utusannya, ya kan? Ada anak-anak kaum muda atau ada pengerja, tolong dijemput ya, seperti itu. Karena seringnya begitu, akhirnya tetap bisa naik motor, tapi tidak selincah pada waktu naik sendiri kemana-mana, betul ya. Saya sangat senang sekali Kak Cik Syoklin ini bisa setir kemana-mana. Nah, saya baru belajar setir mobil waktu itu terpaksa karena pulang dari pelayanan. Pak Titus pusing di tengah jalan, dia bilang begini, "Mah, kamu bisa nyetir enggak?" Kayaknya bisa. Saya bilang, tapi ya lurus-lurus saja loh ya, jangan yang menggak-menggok. Aduh, nek menggak-menggok enggak berani, saya bilang begitu. Nah, Pak Titus bilang, orang jalan ya mesti menggok toh, Mah, menggok kiri, menggok kanan, katanya begitu. Tapi saya bilang, pokoknya nanti sudah ketemu jalan lurus. Akhirnya dipaksakan istirahat dulu di Ciwi, jalan lagi ya kan, sampai di Jombang sudah ketemu jalan lurus-lurusnya. Mah, bagianmu sudah tidak kuat aku. Akhirnya saya setir mobil
Ya sebisa saya, sepelan-pelannya saya. Tapi karena memang saya belum pernah nyetir mobil, gacok kendel ya. Orang Surabaya bilang bonek, ya saya naik aja gitu ya, lurus. Saya pokoknya lihat posisinya, ya karena saya mendampingi Pak Titus pelayanan terus kemana-mana ya, saya lihat aja posisinya bisa nyalip. Terus Pak Titus bilang gini, aku ketoke kok malah ora iso istirahat, deg-degan terus. Akhirnya dia bilang gini, wah mah minggir wae mah, wih kowe kok kendel tibake katanya. Akhirnya diganti lagi dengan Pak Titus. Sejak itu saya enggak boleh nyetir lagi. Ya sampai sekarang enggak bisa Cik Syoklin. Jadi saya senang Cik Syoklin ini sangat mandiri, lincah kemana. Saya kepengennya begitu, tapi karena terlalu disayang suami akhirnya enggak bisa. Nah itu bertambah usia semakin bertambah rasa kekhawatiran ya. Punya anak nanti khawatirnya begini begitu. Saya selalu serahkan anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Tapi satu waktu saya ini ada khawatir karena saya terima laporan dari anak saya Henok itu laporan, mah Noni kendel loh mah begini dan begitu ya. Saya terus masuk toh, ya saya ke Surabaya, saya cek sendiri anak saya, ternyata memang benar si Kara ini lebih keberaniannya itu lebih daripada Henok kokonya ya. Jadi dia panjat tebing lah, dia para layang dan kemana-mana, ikut mapala, ikut lain-lain yang meluncur dari atas ke bawah ya. Saya tuh takut tapi dia enggak takut. Nah itu ya, terus saya bilang nih hati-hati loh gini-gini. Nah ini rasa kekhawatiran orang tua ternyata ya bertambah ya. Saya bilang dulu saya enggak pernah khawatir, enggak boboh. Tapi lihat anaknya gitu, nih hati-hati ya. Berarti manusia itu memang tempatnya khawatir. Betul ya. Tambah tua tambah khawatir. Saya lihat mama saya dari perkembangannya yang dulunya tegen kemana-mana, sekarang enggak berani ditinggal sendiri. Ya, cucunya mau nikah enggak tidur. Akhirnya gula darah naik, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lanjut usia ternyata tidak tidur dan banyak pikiran, itu pencetus diabetes. Betul ini, mama saya itu tidak ada diabetes, tapi kemarin mikir cucunya mau nikah ini tiba-tiba dia sambatan badannya sakit semua. Saya cek asam urat enggak apa-apa, aman. Terus saya bilang, mah coba mah barangkali gula mah. Setelah dicek betul hampir 300, itu mengagetkan keluarga kami karena dia selalu normal baik-baik. Jadi mak-mak, engkong-engkong, opa-opa, oma-oma ya boleh memikirkan cucu ya, tidak salah, tapi jangan terlalu khawatir sampai gak bisa tidur, sampai akhirnya kena penyakit. Jangan ya eman-eman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita ini tidak boleh khawatir. Matius pasal yang ke-6 mengajarkan supaya hal kekhawatiran itu tidak terjadi kepada kita anak-anak Tuhan. Khususnya di era pandemi ini, banyak kepala keluarga yang merasa gelisah hidupnya karena pekerjaan yang menurun. Ini tidak bisa dipungkiri, order berkurang ya, dagangan kurang laku dan lain sebagainya. Bahkan ada yang tidak punya mata pencaharian kembali. Karena apa? Pada masa pandemi banyak yang ditutup usaha-usaha itu. Jadi ada beberapa yang memang mengalami pengurangan pegawai. Nah, dengan demikian di jemaat kami ini beberapa waktu yang lalu mengalami yang namanya seperti kolaps iman ya. Jadi merasa mana Tuhan tolong, mana Tuhan tolong, mana Tuhan tolong. Saya bilang Tuhan sudah menolong dalam hidupmu setiap hari. Amin. Kalau kita bangun tidur
bisa sehat, ketemu dengan keluarga, itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Jangan tanya mana Tuhan tolong. Ya, pertolongan Tuhan itu banyak sekali kalau kita mau rinci dalam hidup ini. Ya, dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang menyangka Pak Titus yang sehat tidak ada gejala ini dan itu, tiba-tiba pagi itu masih membangunkan saya, Mah, waktunya Pak Titus cuci darah, katanya mau pulang ke Semarang pagi. Saya bilang, ya pas bentar, saya masih ngantuk. Ya. Lalu enggak berapa lama saya persiapan untuk mandi, Pak Titus saya cari enggak ada. Saya tanya, loh Pak kamu kemana? Cari udara pagi, jalan-jalan. Loh jawabannya ya pena. Oh ya sudah Pak, aku tak siap-siap ya. Ya. Mah aku tak tidur sih ya. Wes tiduran dulu, saya bilang begitu ya. Yo dengan santainya. Lalu tiba-tiba dia panggil saya, Mah, ya kenapa? Saya belum jadi masuk kamar mandi. Pak Titus bilang, Mah, saya tak pakai oksigen ya, kayak kok ngap. Oh ya pakai aja. Karena hari itu hari waktunya cuci darah, biasanya begitu ya. Kalau racun udah mulai banyak di darah, itu ada saja, mungkin sesek, mungkin ngap, nafasnya begitu. Jadi saya anggap biasa, pakai oksigen. Pasang oksigen Mah, ya. Udah ya Pak, tak tinggal mandi, ya. Baru saya mau angkat baju untuk lepas, dipanggil lebih keras. Mah, saya pikir ada apa? Saya datang. Mah, aku kayaknya enggak kuat. Aku tak ke IGD ya. Oh iya ke IGD enggak apa-apa. Saya bangunkan anak saya yang perempuan, antar papa ke IGD, mamah mandi dulu nanti tak susul. Ternyata itulah detik-detik di mana Pak Titus itu mengalami serangan jantung. Saya enggak tahu, ya. Masuk IGD, saya pikir, saya masih berpikiran positif, oh ini sesek karena mau cuci darah. Jadi saya sampai di IGD, saya lihat kondisinya kok nafasnya begitu, saya langsung pergi ke ruang cuci darah. Saya minta waktu kepada dokter untuk Pak Titus bisa cuci darah. Dokter bilang, oh enggak bisa Bu, ini sudah terprogram. Saya bilang dengan dokter, Dok, coba datang ke IGD, lihatlah Pak Titus. Dia tidak pernah seperti itu, dan saya belum pernah meminta seperti ini, baru kali ini. Sedangkan Pak Titus itu digeser-geser oleh orang lain yang membutuhkan, kami siap, Pak Titus selalu siap, saya bilang. Kali ini Pak Titus yang membutuhkan, tolong Dok, saya bilang. Terus dokter bilang, saya tidak bisa menjanjikan, tapi saya minta tolong. Akhirnya bisa, diizinkan cuci darah jam 3 sore. Setelah dicuci darah jam 3 sore, masuk ruang ICU, malam ketemu masih baik. Besoknya bisa pindah ruangan. Saya minta lagi sama dokter, Dok tolong minggu ini dicuci darah 3 kali, besok tolong dicuci lagi ya. Dokter menjawab, saya tidak bisa menjanjikan, saya akan mencoba. Dapat kabar lagi, puji Tuhan Bu Titus, besok Pak Titus bisa cuci darah. Saya bilang, puji Tuhan Pak, besok cuci darah lagi. Pak Titus bilang, puji Tuhan. Akhirnya cuci darah. Dan itulah cuci darah yang terakhir bagi Pak Titus. Karena setelah cuci darah hari itu saya tanya, kalau cuci darah itu kalau waktu dicuci kepengennya apa bisa minta ya. Makanya saya tawari, Papa pengen makan apa? Nah, kalau enggak cuci darah ditawari bingung Cik Joklin. Ya, Pak Titus mau makan apa? Apa saja. Tapi saya bilang Pak ojo sing ngelanggar-ngelanggar gitu ya. Tapi kalau lagi cuci darah saya tawari, pengen buah itu larangan sekali untuk orang cuci darah. Tapi waktu itu kalau pas cuci saya bilang pengen rujak, saya belikan rujak. Kepengen apa saja pokoknya saya belikan apa yang dia pengen. Nah itu sudah artinya menjadi polanya Pak Titus. Jadi dia udah ngerti, kalau aku kepengen rujak cingur, ya tunggu aja 2 hari lagi habis ini cuci, rujak cingur datang ya toh. Hari itu saya tanya, Pak pengen apa? Apa ya Mah? Nggak pengen apa mumpung cuci ini? Dia bilang sapo tahu. Ya saya
pergi berangkat beli sapu tahu. Sampai di ruang cuci darah saya suapi. Hari itu luar biasa, semua berjalan dengan baik. Selesai cuci darah, nafasnya baik, ya. Dia tidurnya sangat pulas dan saya tidak pernah menjumpai Pak Titus tidur dengan pulas setelah cuci darah yang seperti itu. Maksudnya dengan kondisi sesek itu, dia bisa tidur dengan nyenyak. Saya foto, kok enak menurut tidurnya, saya foto untuk laporan ke keluarga bahwa Pak Titus baik-baik saja. Karena kan pandemi enggak boleh orang datang kan, jadi cuman saya di situ, saya foto. Lalu dia bisa tidur nyenyak, lah penjaganya ya bisa tidur nyenyak. Saya bisa tidur nyenyak, tidak ada perasaan apapun. Besok saya izin ke dokter, dok boleh dibawa ke Semarang dengan pakai ambulan? Boleh. Saya ngomong lagi, Pak puji Tuhan, boleh ke Semarang naik ambulan, tapi tidak boleh naik mobil sendiri. Ya, puji Tuhan, dia senang sekali. Tapi rupa-rupanya Kamis itulah perjumpaan terakhir saya dengan Pak Titus. Karena setelah itu saya ngurus ambulan, tiba-tiba saya dipanggil. Pak Titus seseknya luar biasa. Nah, saya enggak pikir panjang, saya bilang dengan perawat, saya bilang, Mas tolong pasien Titus langsung naik ke ICU. Jadi bukan dokter yang perintah, malah saya, karena lihat seseknya itu saya sudah, ini pasti ICU. Saya bilang, Mas tolong bawa ke ICU. Bentar Bu, dilihat dulu, mau dicek saturasi. Saya bilang, Mas enggak usah, lebih cepat lebih baik. Ini mbok pencet biru sudah berarti tidak ada oksigen. Sekarang aja naik. Oh ya, bawalah ke ICU. Nah, setelah dibawa ke ICU, saya dipanggil oleh pihak dokter ICU, tanda tangan. Bu, saya minta tanda tangan. Pasang ventilator. Oh baik. Saya tanda tangan, Pak Titus diistirahatkan untuk pasang ventilator. Dan pesan dari dokter, tidak boleh dijenguk, masuk di ruang ICU tetapi yang isolasi. Waduh, lah itu dia. Saudara, Pak Titus tuh sukanya gini, rame-rame gini. Walaupun sakit pokoknya yang kumpul banyak dia seneng. Hari itu keputusan dokter, tidak boleh dijenguk, masuk ruang isolasi ICU. Itulah pertemuan terakhir. Jadi saya sudah tidak ketemu, dia dipasang Pak Titus pasang ventilator, sampai harinya berpulang saya tidak pernah ketemu lagi. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan dipenuhi oleh kekhawatiran. Amin. Karena kalau kita ini khawatir, itu menjadi tidak baik bagi tubuh kita. Firman Tuhan menasihatkan, mengapa kita ini tidak boleh khawatir? Ya, karena yang pujian kita tadi nyanyikan, Bapa di surga memelihara. Amin. Bapak Ibu percaya Tuhan memelihara Bapak Ibu? Amin. Kalau Bapak Ibu percaya dan mengaminkan, jangan khawatir. Besok kontrakan habis Bu Titus, jangan khawatir. Ya, karena hidup kita ini bukan karena punya rumah atau enggak punya rumah. Tetapi yang penting ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Meskipun tidak punya rumah, kalau ada Tuhan dalam hidup kita, itu ayem tentrem, ya, damai sejahtera. Tidak usah bingung. Bu Titus besok harus kontrol saja. Ya, bagi yang sakit, yang harus ada kontrol tiap bulan, tidak usah takut. Nanti gulaku naik, nanti kepikiran terus malah semakin menjadi-jadi. Tapi berserah, Tuhan Engkau memelihara. Amin. Bapa di surga memelihara, Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Itu sebabnya jangan kita khawatir. Soal makan, minum, pakaian, sudahlah percaya. Ya, saya ini hari-hari ini juga
banyak yang menegur, ya. Bu Titus ikut-ikut PPKM ya. Saya bilang, ya mesti harus ikut. Itu naik berapa kilo? 3 kilo, saya bilang begitu ya. Lah iya sudah tak kira ini pelan-pelan kok ketoknya mekar gitu. Ternyata PPKM pelan-pelan kamu mekar katanya gitu ya. Saya ngomong puji Tuhan toh punya ibu yang mekar daripada ibu yang ceking nggak ngerti juntrungannya apa ya, atau bahkan nanti kurus tahu-tahu sakit. Oh ya ada yang manggil saya kan Nyak, ada yang manggil saya tante, ada yang manggil saya bunda ya. Jadi ya Nyak bener ngene ae Nyak, lemu seger kata ya. Puji Tuhan, saya bilang begitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena kita ini mengenal Allah kita. Betul? Ya, mari baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai yang ke-32. Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini dalam perjalanan hidup ini sering atau bahkan khawatir, berarti Bapak Ibu sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Bapak Ibu mengatakan aku ini orang percaya, aku ini anak Tuhan, aku ini orang Kristen, aku ini pengikut Yesus. Tetapi kalau kehidupan Bapak Ibu dipenuhi dengan rasa khawatir, berarti Bapak Ibu tidak mengenal Tuhan yang Bapak Ibu iring sepanjang hidup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengenal siapa Yesus, Bapak Ibu mengenal siapa Tuhan yang kita layani, siapa Tuhan yang kita iring, siapa Tuhan di mana kita mempercayakan hidup kita, pasti kita tidak khawatir. Amin. Saya sambung lagi kesaksian saya. Hari Kamis itu saya pulang karena saya sudah melihat Pak Titus seperti itu. Saya pulang, saya tidak berani ngomong dengan orang tua saya. Mama itu terlalu sayang dengan Pak Titus ya. Jadi saya tidak berani ngomong kalau dipasang ventilator, masuk ICU lagi, saya tidak berani ngomong. Jadi saya pulang karena Pak Titus tidak boleh dilihat, tidak boleh dijenguk. Saya pulang, anak saya yang saya tinggal di sana untuk menjaga malam itu. Saya ditanya sama mama begini, piye perkembangannya Titus piye gitu ya, orang tua kan begitu, perkembangannya bagaimana? Saya bilang gini, doa saja. Loh, tapi ora apa-apa toh? Saya cuman jawab, berdoa lebih baik. Saya cuman jawab begitu aja. Kowe awet mau ditekoni kok doa wae. Ya, orang tua kan gitu ya, tidak puas dengan jawaban saya. Doa wae. Piye ora apa-apa toh? Tenang saja. Sudah dirawat sama dokter sama perawat, saya bilang begitu. Lah kok mbok tinggal pulang? Saya bilang, malam ini saya mau tidur nyenyak, saya enggak mau mikir apa-apa, saya mau pijet, saya mau kerokan, saya masuk angin, saya jawab begitu. Ya, jadi saya pulang, saya ngomong dengan adik saya, keroi, ya. Terus adik saya laki itu lihat saya ada perubahan gitu, dia tanya, piye Cik, gak apa-apa, gak usah tekon, pijeti, saya bilang gitu ya. Jadi saya komplit dikeroi sama adik saya perempuan, sama adik ipar saya yang laki, saya dipijet. Setelah itu saya bilang, dah aku mau istirahat. Masuk kamar, saya berdoa. Saya ngomong dengan Tuhan begini, Tuhan, saya tidak boleh dampingi hamba-Mu Titus, saya tidak boleh melihat, saya gak boleh
ngobrol dengan hambamu Titus, Roh Kudus temani hambamu. Ya, saya ngomong, Tuhan, aku butuh istirahat. Biarlah malam hari ini aku tidur nyenyak, tidur pulas, besok aku segar lagi. Tapi aneh saudara, di dalam hati saya ini, di dalam diri saya ini ada sesuatu yang mengganjal. Saya tuh yang nggak ngerti ganjelan ini ya apa. Ya, saya berdoa. Kalau ada roh kutuk, kalau ada roh kepahitan, kalau ada ini, saya doa, Tuhan cabut Tuhan. Dalam nama Yesus aku minta cabut Tuhan. Tidak hilang-hilang. Saya sampai pujian penyembahan beberapa hari. Jadi mulai hari Kamis itu, Kamis, Jumat, Sabtu itu di sini saya enggak tahu ada apa, tapi rasanya ganjel gitu ya. Saya bilang ini opo Tuhan kok kayak gini ya. Tapi saya tidak pernah ngomong dengan siapapun. Saya banyak berdoa, saya banyak menyembah. Jadi saya tetap ke rumah sakit gantian dengan anak saya. Tiap kali di sana saya hanya pujian penyembahan. Saya tidak minta apapun kepada Tuhan. Saya hanya memuji, menyembah ada di luar kamar ICU itu. Nah, setelah itu hari Sabtu saya ditelepon oleh pihak rumah sakit yang di Semarang. Kalau manggil saya kan Mami, bagaimana kondisi Papi? Masih biasa, sadar Mi, sadar, saya bilang begitu. Pakai ventilator, tapi sadar, seutuhnya sadar, saya bilang begitu. Mi, bawaan ke Semarang Mi, sekarang Mi ya, loh ya gak oleh, dari ICU mana bisa dibawa ke Semarang. Bisa Mi, minta ambulan yang semi ICU, jadi ya tetap pakai ventilator dibawa ke Semarang. Cari ambulan yang ada ventilator mulai dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur tidak ada. Saiful Anwar punya, tapi tidak boleh keluar karena khusus untuk menangani pasien COVID. Lalu saya tanya lagi di PMI, punya, tapi tidak boleh keluar karena khusus melayani COVID. Akhirnya saya sudah mau nyerah, pihak rumah sakit yang menawarkan, Bu itu saya bantu ya, carikan, silahkan. Dapat di Surabaya di rumah sakit internasional. Lalu perawat ini ngomong begini, Bu Titus, tapi harganya luar biasa Bu Titus, apakah Bu Titus mau? Berapa toh? Ambulan untuk membawa Pak Titus dari Kediri menuju ke Semarang. 25.500.000. Saya wis gak mikir saudara, pokoknya bisa, pokoknya ada ya. Saya ngomong gak apa-apa wis, diiyain aja. Sebelum pihak rumah sakit mengontak yang di Surabaya ini, rumah sakit internasional, saya ditelepon sama Semarang, Mi, Papi jangan dibawa ke sini. Waduh, lagi wis kadung entuk ambulan, saya bilang begitu ya. Tapi pihak rumah sakit bilang, jangan Mi, penuh rumah sakitnya, Papi nanti tidak dapat tempat. Wah ya sudah, akhirnya batal. Ya, berhari-hari cari ambulan tidak dapat, giliran dapat sana penuh. Saya berdoa, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, maksudnya apa ya semuanya ini? Tapi anehnya Tuhan menjawab. Saya dijawab dengan Yeremia pasal yang ke-17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan. Nah, begitu saya dijawab oleh Tuhan itu, hati saya itu merema. Tidak lagi puji-pujian yang minta, yang intinya mengatakan aku percaya ada mujizat seperti tadi, enggak. Tapi yang muncul adalah pujian kemenangan. Jadi saya seperti orang yang berperang tapi menang. Nah, saya terus memuji Tuhan itu, tiba-tiba yang di hati ini, yang tadi saya bilang ganjel itu, seperti ada yang narik, les gitu. Wih, ini hidup ini rasanya legone setengah mati. Nah, itu saya alami seumur hidup ya baru.
waktu itu, dan begitu rasa kayak dicabut itu, saya merasakan ya baru kali itu. Saya mendapatkan rema dari Tuhan ini, saya pegang, saya ngomong, aku taruh pengharapanku kepada Engkau Tuhan. Aku tidak mau mengandalkan apapun, ya. Tuhan menegur, mengandalkan koneksi rumah sakit, mengandalkan ambulan, mengandalkan si A, si B, terus dihubungi, piye ini Pak Titus, piye, mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan menegur, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menaruh harapannya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saya ngomong, Tuhan ampuni, saya menaruh harap penuh kepada Engkau. Hari itu saya mengalami kemenangan, tidak ada rasa takut, tidak bimbang, tidak khawatir. Saya berserah penuh. Sampai hari Senin pagi, saya bangun pagi, saya berdoa, saya mengucap syukur. Tiba-tiba di tengah-tengah doa ucapan syukur saya ada penglihatan Pak Titus itu tidur, posisinya di ruang ICU, tangan diikat, kaki diikat, ya, ada ventilator. Tapi tidak lama rohnya itu keluar dari tubuhnya Pak Titus, duduk. Saya gini loh, kok ada penglihatan begini. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa rohe hambamu kok keluar? Saya gitu. Wes Tuhan, terserah Tuhan. Kalau mau dikasih mujizat kesembuhan, saya minta total. Saya sudah trauma dengan kemarin Pak Titus sesek, ya. Ternyata itu bekal buat saya, tapi saya tidak menyadari waktu itu. Jadi saya cuma lihat Pak Titus sesek itu, saya udah kayak orang bingung. Padahal saya mendampingi Pak Titus cuci darah 6 tahun itu, yang namanya sesek, hilang napas, hilang ingatan dan lain sebagainya itu sudah kenyang-kenyang. Tapi hari itu saya lihat dia sesek enggak tega gitu ya. Nah terus saya baru ngomong, Tuhan kalau mau kasih sembuh total, tapi kalau Tuhan mau bawa pulang silahkan, itu daulatan utuh dari Tuhan. Saya bilang, saya baru ngomong gitu, saya lihat tempat tidurnya Pak Titus bersih. Ini di penglihatan waktu doa loh, saya bukan tidur mimpi atau enggak, saya doa, saya lihat penglihatan itu tempat tidurnya bersih, tertata rapi. Saya tahu Pak Titus pasti pulang. Jam 7 saya dapat telepon, itu jam 5 pagi saya dapat penglihatan, jam 7 saya ditelepon, Mah cepat ke rumah sakit, Papa kondisinya drop. Saya bilang enggak apa-apa, nanti disuntik sama dokter kondisinya naik lagi. Iya tapi cepat datang, ya siap. Nah saya siap-siap, terus saya datang ke rumah sakit. Kondisinya membaik, normal, tidak terjadi sesuatu apapun. Saya menunggu dengan Henok, dengan Kara, saya sharingkan apa yang saya lihat, yang saya doakan, saya ngomong dengan anak-anak. Apapun yang terjadi kepada Papa hari ini, itu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk Papa dan untuk kita. Siap ya anak-anak, siap Mah. Kita ini ngomong jam, karena Pak Titus direncanakan jam 7 malam akan cuci darah. Dengan harapan dicuci darah Pak Titus bisa terselamatkan ya. Ini dokter kan begitu. Ternyata jam 4 saya dipanggil oleh dokter, kondisinya Pak Titus turun lagi. Lalu dibilang begini, Bu Titus, mohon maaf ya, Pak Titus tidak bisa cuci darah karena kondisinya. Kalau dipaksakan cuci darah, Bu Titus tanda tangan. Karena nanti pada waktu cuci darah akan terjadi yang namanya henti napas. Jadi meninggal di tempat. Saya bilang, Dok, tidak usah bingung cuci darah. Sudah biarkan Pak Titus tenang begitu aja dengan ventilatornya, dengan kondisinya. Saya percaya Tuhan berikan yang terbaik. Oh iya, Bu Titus, saya keluar. Anak saya Henok bilang, Ma, jam 5. Papa cuci darah jam 7. Kita makan dulu. Pengertian anak saya kalau cuci darah, karena sudah diomong dokter ada henti napas, kalau ada apa-apanya Papa, kita semua sudah siap. Kita tidak masuk angin, kita sudah terisi, kita bisa
mengurus papa dengan baik. Siap. Anak saya pergi, beli, naik, bawa makanan, sate lontong, kita semua makan. Dengan tenang, dengan tidak ada rasa takut, gentar, gelisah. Lalu setelah kita makan, suapan yang terakhir dipanggillah keluarga Titus. Keluarga Titus, anak saya yang laki saya suruh maju. Oh, masuk oh. Enggak, mama aja. Ya, saya masih makan yang terakhir ini, suapan lontong yang terakhir. Anak perempuan saya suruh masuk. Nih, masuk dulu nih, dipanggil terus sama perawat. Enggak, dari pagi yang ngatasi papa ngedrop sudah aku kok, mama aja. Saya bilang ya Tuhan, sebentar tak minum. Jadi saya sempat minum ya. Begitu minum, saya masuk, ternyata anak 2 ini ikut. Ya, saya bilang, lah ngapain kamu ikut lah? Tadi tak suruh masuk enggak mau, saya bilang begitu ya. Terus anak saya ini bilang begini, gak apa-apa, pokoknya mamah yang maju. Begitu saya masuk, dokter ICU sedang mencari center. Saya sudah tahu. Kalau dokter cari center berarti dia mau melihat pupil matanya, memastikan ini sudah meninggal atau masih hidup, ya kan? Jadi saya tidak menemui siapa-siapa, saya langsung lihat TV monitor, sudah lurus semua. Saya pegang anak saya kiri kanan, saya katakan, puji Tuhan, papa sudah dipermuliakan Tuhan, kita mengucap syukur. Ayo bersyukur, tidak usah ada kebingungan apa-apa. Nah saudaraku, ternyata Tuhan mempersiapkan dari sejak hari Sabtu. Hidup yang mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti bela. Amin. Prosesnya begitu cepat. Begitu saya melihat monitor, saya izin dengan perawat, saya dipanggil dokter, dibilang pasien Titus dinyatakan sudah meninggal. Saya bilang, puji Tuhan dok, terima kasih untuk para perawat, untuk para dokter yang sudah merawat Pak Titus, beliau sudah dipermuliakan Tuhan. Saya izin untuk berdoa sebentar. Ya silahkan. Saya masuk ke ruangan. Di situ ada hamba Tuhan yang sedang mendoakan Pak Titus. Saya tepuk, saya bilang, Pak Wid, Pak Titus sudah dipermuliakan Tuhan. Dia yang nangis teriak, kaget gitu ya. Terus saya bilang, sudah ayo kita doa aja, mengucap syukur. Lalu kita berdoa mengucap syukur, lalu saya menghadap kepada perawat, saya ngomong, apa yang harus kami tangani sebagai keluarga. Oh ini Bu harus ditangani untuk administrasi dan lain. Saudaraku, saya saksikan kejadian ini supaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tidak memiliki kekhawatiran apapun. Amin. Ya, kalau kita tahu Allah yang kita layani, kita kenal Tuhan yang kita iring, pasti tidak ada kegentaran dalam hidup kita. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran dalam hidup kita. Jalani saja. Saya selalu berkata, apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi proses hidup kita, jalani, karena Tuhan hadir di situ. Amin. Ya, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita ini tidak boleh khawatir? Karena Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi kita. Amin. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 berkata, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, Tuhan itu mengenal kita masing-masing. Tuhan itu tahu. Di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa Tuhan itu melukiskan kita di telapak tangannya. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang akan terjadi, kegoncangan demi kegoncangan dunia, biarlah itu menjadi bagian dari kemahakuasaan Allah kita yang telah berjanji di dalam firman-Nya, yang telah berfirman kepada setiap manusia bahwa bumi ini, dunia ini akan menuju kepada kesudahannya. Jadi kita tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah gentar dengan apapun. Ya, di hari-hari ini hujan deras mulai melanda di mana-mana, ya kan?
mulai banjir. Kemarin di Batu ada banjir bandang yang tidak disangka-sangka. Ada saudara saya di sana. Saya tanya bagaimana, bersyukur karena dia letaknya agak atas, jadi dia tidak terkena, tapi yang lain kena, yang di bawahnya kena. Ya, tapi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya kepada firman-Nya, Tuhan berkata, aku ini tahu tentang kamu, rancanganku itu selalu indah bagi kamu. Amin. Tidak ada rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani hidup ini dengan penuh damai sejahtera. Tidak usah takut, tidak usah gelisah, tidak usah gentar. Ya, anak-anak kurang memperhatikan kita, tidak apa-apa. Ya, tidak ada orang yang diberikan sebagai, nah ini tadi saya disambut, mana Bu Titus kok sendiri, biasanya bawa bodyguard. Nah, bodyguard saya lagi ngejob, saya bilang gitu ya. Anak-anak saya lagi sibuk dengan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Pada waktu saya dijawab, mah nggak bisa. Yang cewek bilang nggak bisa mah, nggak bisa digantikan. Yang cowok bilang nggak bisa mah, nggak bisa digantikan. Saya berkata kepada diri saya sendiri, kamu harus mempersiapkan diri untuk siap dalam keadaan apapun. Ada yang nganter, nggak ada yang nganter, ada yang nemenin, nggak ada yang menemani. Lakukan segala tugas tanggung jawabmu dengan mengandalkan Tuhan. Amin. Ya puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Saya ditanya, Mama enggak marah? Enggak, ngapain marah? Mah minta maaf betul-betul ya. Ya enggak apa-apa. Ya kamu punya kesibukan sendiri, Mama juga punya kesibukannya. Saya bilang begitu. Mama besok ke tempatnya Tante Syoklin, ke Muria naik apa? Oh sopir banyak, mobil banyak. Saya bilang gitu, enggak usah khawatir. Ya tadinya saya mau dekat-dekat sini aja nginepnya. Ya saya mau nginep dekat-dekat sini, tapi karena operasinya jam 6 pagi, saya mendekati ke rumah sakit ya, supaya saya bisa jalan ke rumah sakit. Dia tanya, Mama naik apa? Wah naik dekat gitu ya gampang, Mas Gojek banyak, saya bilang gitu ya. Mbak Gojek banyak, Mas Gojek banyak, enggak usah khawatir, tenang saja. Enggak apa-apa mah, enggak apa-apa. Besok enggak bisa ketemu lagi mah, ora apa-apa, saya bilang. Ya, lah Mama pulang bagaimana? Alah gampang. Mah pulangnya piye mah, aja gampang-gampang. Alah bungur buka 24 jam kok bingung, saya bilang gitu ya. Ya ini, mulai membiasakan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo jangan marah kalau cucunya ngomong, Mak gak iso nganter, ya wis pesen ke Grab gitu ya toh. Gak iso nganter gak apa-apa, penting cepai ya kan. Lah kan mak-mak ini mau masak apa, pesen Grab kan susah. Tapi kalau yang sudah pinter ya jago juga loh ya. Kalau yang enggak bisa ya memang enggak bisa. Seperti mama saya itu enggak bisa, diajari bolak-balik bangga enggak bisa ya toh. Ya akhirnya ya disiapkan. Jadi jangan tergantung kepada apapun dan siapapun, supaya kita punya damai sejahtera. Kita tidak khawatir, kita tidak takut. Ayo jalan bersama Tuhan. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Ketika kami khawatir, ketika kami takut dengan masa depan kami, ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kehidupan kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini karena bersama dengan Tuhan kami menikmati semua yang baik dari Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu. Tolong untuk setiap kami mempersiapkan diri menjadi sendiri, meskipun ada suami, ada istri, ada orang tua. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi supaya kami hanya mengandalkan Engkau, sumber hidup kami satu-satunya. Terima kasih buat janji yang luar biasa, karena firman-Mu berkata dengan beribadah roti air diberkati, penyakit dijauhkan dari tubuh kami. Kami terima dengan iman, tubuh kami sehat, jiwa kami sehat, roh kami sehat,
karena anugerah daripada Tuhan. Berkati hamba-Hamba-Mu bisa melayani sore hari ini. Berkati kami semua yang sudah hadir untuk beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Perlindungan Tuhan sepanjang perjalanan kami mohon, dijauhkan kami dari orang-orang berniat jahat, bungkus dalam kuasa darah-Mu. Dan sebelum kami melangkah meninggalkan tempat ini, dengan iman kami angkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat yang terbaik, berkat yang istimewa yang datang dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan membuat kami menjadi berkat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan segala berkat ini kami terima dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama berkata, amin.